Halo untuk kaum rebahaners, pelajares maupun pekerjares, ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. Kembali lagi bersama gua di channel Dadan Ahmadani. By the way, anyway, everywhere, anytime. Apa kabar kalian semua? Dan apakah wifi dari tetangga masih aman? Kalau masih aman, alhamdulillah. Kalau udah gak aman, ya kalian beli kuota lah. Dan kali ini, gua si Ahmad selaku wakil ketua dari channel keluarga Dadan Ahmadani akan membahas alur cerita film yang bergenre horor tapi tidak ada jurignya. Kalian tahu jurig? Jurig adalah setan dan setan itu pikasieun. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, silahkan kalian berbaring, piringkan HP, cek kuota takutnya mau habis, dan gue intro dulu untuk menambah kesan kengerian di film ini. Sebelumnya kalian subscribe dulu ya. Gue hitung 1, 2, 3. Kalau sudah, mari kita masuk ke film yang berjudul The Craziest. Ya, masuk ke filmnya. Film ini dimulai dengan scene yang memperlihatkan sebuah rumah yang sudah habis terbakar oleh api yang sangat besar. Tak lama kemudian, scene berpindah ke sebuah pertandingan bola kasti yang sedang ramai ditonton. Dan terlihat seorang sheriff yang sedang membeli kopi. Ya, sheriff itu bernama David. David adalah seorang sheriff yang berjaga di sebuah kota yang bernama Ogden Mars Township. Dan di sebelah si David ada si Russell Clank, dia adalah wakil sheriff si David. Semuanya terlihat baik-baik saja sampai seseorang yang bernama Rory terlihat datang dengan membawa shotgun. Tentu si David selaku sheriff mengamankan pertandingannya dan menghampiri si Rory. Karena tingkah si Rory yang sangat aneh, David mengira dia hanya sedang mabuk. Dan si David pun menyuruh si Rory untuk menurunkan senjatanya, tetapi inilah yang terjadi. Lay the gun down. Hey, whoa, Rory. Ya, si David dengan refleks menembak duluan si Rory di kepalanya. Alhasil, si David pun telah membunuh tetangganya sendiri. Ya namanya juga refleks seorang sheriff ya, kalau dia gak nembak, dia yang ditembak. Lanjut. Kemudian David membawa jasad si Rory untuk diperiksa apakah dia mabuk atau tidak. Tak lama kemudian datang istri dan anak si Rory. Terlihat anak si Rory sangat marah ya karena dia gak tega ayahnya dibunuh oleh seorang sheriff. Si David pun meminta maaf dan mencoba untuk menjelaskan bahwa si Rory sedang mabuk waktu itu. Tetapi menurut istri si Rory sudah insaf minum tuak dari 2 tahun yang lalu. Kemudian istri si Rory memberikan kenangan yang indah kepada si David. I had to shoot the town drunk. Aduh Ece kurang tarik atau sakit mah. Hehehe. Lanjut. Hari-hari pun dilalui si David dengan perasaan menyesal dan keheranan. Apa sih yang terjadi kepada si Rory sebenarnya? Dan istrinya pun mencoba menenangkan si David. BTW, istrinya bernama Judy. Singkat cerita, si David pun mulai tenang dan kembali lagi bekerja bersama Russell di kantornya. Tapi baru saja duduk, si David ditelepon oleh dokter yang memberitahu bahwa darah si Rory itu tidak ada kandungan alkohol, yang menandakan si Rory tidak mabuk. Terlihat si David kembali ke lapangan yang di awal scene kita lihat, mungkin lagi mengenang kejadian buruk yang menimpanya. Kemudian David melihat ada paman Ben yang sedang ngahulang tarik. Si David pun mencoba untuk menyapanya dan bertanya apakah kau baik-baik saja. Paman Ben pun hanya menjawab, Don't worry, the kids are resilient. They're gonna be alright. ya jawaban si paman Ben itu sangat aneh sekali. Kemudian scene beralih ke Judy yang sedang memeriksa paman Bill yang memiliki gejala sama seperti paman Ben tadi. Judy pun menanyakan apa yang dirasakan oleh paman Bill, tetapi jawaban paman Bill cuma gini. She worries too much. I'm fine. Just a little tired. Singkat cerita, istri paman Bill melihat lagi keanehan di mana malam itu terlihat mesin pemotong rumput menyala. Karena rasa penasaran, dia memeriksa ke tempat mesin itu. Tetapi setelah dia sampai, dia hanya menemukan mesinnya saja yang menyala,
tanpa ada Paman Bill di dalamnya. Tetapi setelah dia mematikan mesinnya, tiba-tiba terdengar jeritan anaknya meminta tolong. Sontak dia pun beralih menuju rumahnya. Kemudian dia menemukan anaknya di lemari rumahnya, dan istrinya si Bill ini pun bertanya kepada anaknya, dan anaknya pun hanya menjawab, He has a knife. mereka pun tambah panik karena terdengar suara kaki yang semakin mendekat. Ya, ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh Paman Bill. Kemudian Paman Bill pun dengan kegilaannya mengunci lemari tersebut dan membakar rumah dengan satu istri dan satu anak di dalamnya. Dan di sini pasti kalian bertanya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa mereka menjadi aneh sampai-sampai Paman Bill pun membunuh keluarganya sendiri? Nanti juga pasti kalian akan tahu. Lanjut. Kemudian si David menerima laporan bahwa ada suatu kebakaran yang kita tahu itu adalah rumah Paman Bill. Tak lama kemudian sampailah David bersama Judy di lokasi kebakaran. Dan alangkah sedihnya mereka ketika mendengar bahwa istri dan anak si Paman Bill sudah hangus terbakar. Kemudian si Judy bertanya kepada Paman Bill sebenarnya apa sih yang terjadi, tetapi Paman Bill malah Oh, God. Ya, Paman Bill malah kelihatan sangat marah ketika ditanya oleh Judy. Dan Paman Bill pun bersiul. Kemudian scene beralih kepada 3 orang pemburu yang sedang mencari buruannya di lembah sungai. Hingga mereka menemukan sebuah parasut yang terlihat nyangkut di pepohonan. Mereka pun menelusuri parasut itu hingga mereka menemukan mayat pilot yang sudah membusuk. Kemudian David menerima laporan tentang mayat itu dan segera menuju ke TKP. Identification? Yeah. David pun mencoba menelusuri danau tadi dan tiba-tiba Because we're right on top of it. ya ternyata mereka tepat di atas bangkai kapal yang sangat besar. Jadi di sini gua mau kasih pencerahan dulu bagi kalian yang bingung. Jadi sebenarnya yang terjadi ke Paman Rory, Paman Ben, dan Paman Bill itu sebenarnya mereka terjangkit virus yang membuat mereka berpikir liar, ya disebut juga psikopat ya. Dan di sini si David mencurigai mayat pilot tadi sebagai asal mulanya. Dan cukup segitu aja pencerahannya ya. Nantinya malah lengkap spoiler. Jadi kita kembali lagi ke filmnya. Setelah si David dan si Russell menemukan pesawat tadi, mereka mencurigai pesawat tersebut adalah biang keroknya. Keanehan-keanehan yang terjadi saat ini. Karena si David mengira pesawat itu telah mengkontaminasi air di situ. Dan celakanya air tersebut menjadi air kebutuhan warga. Singkat cerita, mereka menemui Pak Wali Kota untuk tidak lagi mengalirkan air dari situ. Karena air di danau itu sudah beracun. Tetapi permintaan si David pun ditolak mentah-mentah. That's a fact. Water stays on. Terlihat si David sangat kecewa dengan keputusan Pak Wali Kota itu. Si David pun tak kehabisan akal. Akhirnya, dia memberhentikan sendiri aliran air tersebut. Setelah itu, mereka kembali ke kantor. Dan keanehan pun terjadi. Ketika si David ingin membuka internet, tiba-tiba sinyal terputus alias tidak ada sinyal. Kemudian si David mencoba untuk mencari sinyal di luar, namun hasilnya sama saja. Dan di sini si David kembali melihat keanehan di mana kota yang ia tempati itu tiba-tiba sepi total. Singkat cerita, si David pun pulang ke rumahnya dan mengobrol dengan istrinya, sampai si Judy mendengar ada orang di luar. What? There's somebody outside. Kemudian si David mengeceknya keluar, dan tiba-tiba ya ternyata si David dan istrinya ditangkap oleh tentara. Dan kemudian mereka dimasukkan ke sebuah bus. Di bus itu ternyata sudah banyak orang dan si Russell pun sudah duduk di situ. Ternyata bus itu membawa mereka ke sebuah lapangan yang berisi orang-orang yang sedang dikarantina. Lah, kok karantina? Ternyata pemerintah sudah lebih awal mengetahui virus ini, kemudian mereka mengkarantina warga agar lebih aman.
Terlihat si David, Russell beserta istrinya memasuki tenda untuk diperiksa. Dan ternyata si Russell dibawa karena memiliki suhu tubuh yang tidak normal. Jadi si Russell pun terinfeksi dong. Atau teresep kalau gak ada si Russell. Kemudian si David dan si Judy memasuki tes kedua. Dan ternyata di sini si Judy ditangkap karena memiliki suhu tubuh yang tinggi. Tersisa si David, dia telah dipindahkan ke daerah yang aman. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di tempat itu, tentara pun mundur karena kewalahan, dan terlihat si Judy yang masih sehat dan tidak gila. Ya, dia tidak terinfeksi karena suhu tinggi itu dikarenakan dia sedang hamil, jadi bukan karena virus. Kemudian kerusuhan itu dimanfaatkan oleh David untuk kabur dari tempat itu. David pun telah sampai di kantornya untuk mengambil pistol miliknya dan saat dia hendak keluar... Nice to see you too. Ya, ternyata itu adalah si Russell yang juga berhasil kabur dan dalam keadaan sehat juga. Mereka pun berniat untuk menyelamatkan si Judy yang terjebak di tempat tadi. Di tempat tadi terlihat si Judy yang sedang pasrah tiba-tiba bertemu BK temannya. Tetapi tiba-tiba datang Paman Ben dengan kegilaannya membawa gacok untuk membunuh mereka. Tetapi ketika Paman Ben hendak menusuk perut Judy, David dan Russell berhasil membunuh Paman Ben. Mereka berhasil selamat dan berjalan menuju ke rumah si David untuk mengambil mobil. Dan ketika si Judy mau keluar, dia mendengar suara dari kamar. Kemudian dia masuk. Tak lama, si David pun menyusul si Judy dan ini yang terjadi. Dan di sini gua gak liatin ya karena banyak adegan darah sampai tangan si David pun ditusuk. Ya pokoknya mereka selamat karena si Russell datang dengan membunuh orang gila itu secara brutal. Maaf ya, gua gak liatin karena takutnya kena teguran dari pihak YouTube. Lanjut, mereka pun pergi menggunakan mobil si David dan di sini hal aneh pun terjadi. Yang awalnya si Russell orangnya ramah, sekarang mulai beda. Dia gampang emosi. Dan cara dia tadi membunuh orang gila secara brutal dan raut wajahnya kalau kita teliti jadi agak sangar. Tetapi kalau memang dia juga telah terinfeksi, dia tidak akan menyelamatkan si David tadi. Jadi kita lanjut saja ya ke filmnya. Ketika mereka sedang di tengah jalan, tiba-tiba mereka menemukan sebuah helikopter yang akan mengincar mereka. Si David pun langsung membelokkan mobilnya untuk bersembunyi. Tetapi persembunyian si David itu ternyata telah ada banyak orang gila. Dan di situ si BK menjadi korban dari kegilaan orang-orang terinfeksi. Dan pada saat yang bersamaan juga mobil yang mereka kendarai ditembak oleh helikopter. Terlihat si David begitu sedih, tetapi tidak untuk si Russell. Si David pun sudah mulai yakin bahwa si Russell juga terinfeksi. Tersisa 3 orang, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk sampai di perbatasan. Di jalan mereka menemukan mobil dengan harapan masih berfungsi, tetapi tidak, mobilnya sudah rusak. Tiba-tiba ada satu mobil yang akan melintas, si David pun berencana untuk memegang mobilnya. Tetapi si Russell yang sudah mulai agak gila malah mencelakakan mobil tersebut dan mobil itu hancur. Terlihat si Russell tampak bangga dan menghampiri mobil tersebut. Kemudian si David menginterogasi orang tersebut. Dia menanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan jawaban si botak tersebut menjawab semua yang telah terjadi. Ya, jadi si kampret botak ini menjawab bahwa semua ini telah direncanakan oleh pemerintah. Bahwa tentara menjatuhkan bahan kimia lewat pesawat di danau yang kita lihat tadi di awal-awal. Supaya populasi di daerah itu lenyap. Tetapi ketika si David bertanya apa tujuan mereka melenyapkan kami, malah... Still talking, so you are gonna help us. Ya, si Russell pun malah menembak si botak tersebut. Pastinya si David pun marah karena dia kehilangan informasi gara-gara si Russell. Untuk berjaga-jaga, si David mengamankan senapan si Russell, tetapi ini yang terjadi. Ya, ternyata si Russell membawa pistol dan dia pun mengancam si David untuk menyerahkan senapannya itu. Akhirnya si David pun menyerahkannya.
Pasti kalian bertanya-tanya kenapa jika si Russell telah terinfeksi, dia tidak membunuh si David. Sedangkan orang-orang yang terinfeksi itu menjadi sangat gila, bahkan bisa membunuh siapa saja. Ini jawabannya. Menurut pandangan gue ya, jadi karena si Russell adalah seorang wakil sheriff, pastinya dia mempunyai fisik yang kuat, sama hanya seperti David. Jadi virus gila itu tidak sepenuhnya mengambil alih tubuh si Russell. Alhasil, si Russell masih bisa mengendalikan dirinya sendiri, meskipun setengah gila. Lanjut ke filmnya, kemudian si Russell menyuruh mereka berjalan di hadapan dia. Mereka pun berjalan lumayan jauh, hingga si David pun merasa tidak kuat dan dia memutuskan untuk menghajar si Russell. Please, just put it down. You and... Here's the deal. Akhirnya si David berhasil mengambil pistol si Russell dan ketika si David ingin menghajarnya, dia memohon untuk bisa terus berjalan bersama mereka sampai dia mati karena virus itu. Can I walk with you guys? Just a little while longer. Karena si David merasa kasihan karena si Russell adalah teman si David dari kecil, ia pun mengizinkannya. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanannya itu sampai malam pun tiba dan mereka telah sampai di perbatasan. Dan di sini menurut gue yang paling sedih sih, karena harus ada yang mengalihkan pantauan tentara agar mereka bisa melewati perbatasan tersebut. Dan si Russell pun bersedia karena sebentar lagi juga dia akan meninggal. Jadi ini pengorbanan terakhir seorang wakil sheriff kepada ketuanya. Dan akhirnya si David mengizinkannya. Si David pun pergi dan si Russell berusaha untuk mengalihkan tentara sampai dia ditembak mati. It's okay. It's okay. Di sisi lain, si David dan si Judy yang berhasil selamat mencoba untuk menjalankan truk. Tetapi si David dipaksa untuk melakukan pertarungan terakhirnya. Dan singkat cerita, si David pun menang. Dan mereka berangkat menggunakan truk tersebut. Dan sampailah kita di ending. Terlihat si David dan si Judy sedang melihat kota yang dahulu mereka tinggali dihancurkan oleh nuklir. Dan kemudian film pun berakhir. Ya, ending yang sangat mengharukan. Ya, jika kalian ingin gue terus membuat konten seperti ini, silahkan kalian subscribe channel gue. Karena satu subscribe dari kalian, satu semangat bagi gue untuk membuat konten selanjutnya. Dan akhir kata, see you to the next video.